Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG PAI Batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Tati Khalifah. Saya adalah mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030241380. Saya seorang guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Cikaso, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan uji praktik pembelajaran guna memenuhi tugas PPG PAI Batch 2 tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi soli-solihah. Pagi luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. luar biasa. Allahu Akbar, sae pisan. Alhamdulillah ya, hari ini saya pisan. Seperti biasa, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Duduk rapi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan lantunan doa tadi, kegiatan belajar kita hari ini diberikan keberkahan, diberikan kemudahan, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Soli-solihah, hari ini siapa yang tidak masuk? Al-Fatih. Ada yang tahu Al-Fatihnya kenapa? Sakit. Oke, kita doakan ya, semoga Al-Fatihnya lekas sembuh, lekas sehat, biar bisa belajar bersama kembali. Soli-solihah, sekarang coba cek samping kanan kiri tempat duduk kalian. Apakah masih ada sampah? Tidak. Oke, alhamdulillah ya, luar biasa. Jika nanti ditemukan sampah, silakan kalian bisa langsung ambil kemudian buang ke tempat sampahnya. Untuk memupuk rasa cinta tanah air kita, seperti biasa, kita akan melaksanakan pembiasaan menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Soli-solihah, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan pembiasaan bertadarus pagi. Hari ini kita akan bertadarus Quran Surat An-Nasr. Ada yang sudah hafal Quran Surat An-Nasr? Oke, kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Shadaqallahul adzim. Soli-solihah, ibu tidak pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian agar setiap hari membaca Al-Quran, walaupun satu hari cuma satu ayat. Bangun pagi, Beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, anak hebat.
Soli solihah, ada pepatah Arab mengatakan man jadda wajadda. Barang siapa yang dia bersungguh-sungguh, maka dia akan menemukan. Begitu juga dengan kalian. Apabila kalian bersungguh-sungguh dalam belajarnya, kalian akan menemukan apa yang kalian cita-citakan. Nah, soli solihah, ibu punya pantun nih. Pisau di dapur haruslah diasah supaya tajam dan menjadi kuat. Belajar selalu tanpa kenal lelah supaya dapat ilmu bermanfaat. Soli solihah, mari kita refleksikan bersama kesepakatan yang telah kita buat. Nah, kesepakatan kelas apakah yang telah kita buat dan kita sepakati bersama? Disiplin, rapi, tertib, memajukan tangan sebelum bertanya. Nah, dari beberapa kesepakatan kelas tadi yang sudah kalian sampaikan, kesepakatan kelas manakah yang sudah berjalan dengan baik dan konsisten? Disiplin, tertib, Disiplin dan aktif. aktif. Nah, soli solihah, berarti masih ada beberapa kesepakatan kelas yang belum berjalan dengan baik, belum berjalan dengan konsisten dan efektif. Nah, ibu ingatkan kembali nih, mari kita laksanakan kesepakatan-kesepakatan kelas yang telah kita buat dan kita harus sepakati bersama. Biar apa? Karena kesepakatan kelas merupakan landasan atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran selama di kelasnya. Biar pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Soli solihah, masihkah kalian ingat kita terakhir belajar tentang apa? Kisah Ya, betul sekali, kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke kota Madinah. Nah, hari ini kita akan belajar dengan materi yang baru, yaitu mari mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin. Sebelum kita masuk materi mari mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin, ibu ada sebuah video murotal Al-Quran. Silahkan kalian dengarkan, kalian simak dengan baik. wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Nah, soli solihah, setelah kita mendengarkan bacaan Quran surat At-Tin tadi, bagaimana perasaan kalian? Tenang. Tenang. Apalagi? Suaranya merdu. Nah, kira-kira nih, apa yang membedakan bacaan qori tadi dengan bacaan Al-Quran kita? Lebih tartil. Ada lagi? Betul sekali, lebih fasih. Mengapa nih bacaannya lebih tartil dan lebih fasih? Karena sesuai dengan kaidah tadi. Bagus sekali, sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Nah, ibu mau tanya satu lagi nih. Kenapa kira-kira kalau kita baca Al-Quran itu harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid? Untuk menjaga kesucian dan makna dari ayat Al-Quran. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, betul sekali soli solihah apa yang sudah tadi kalian sampaikan. Agar bisa bacaannya tartil dan fasohah adalah belajar ilmu tajwid. Nah, hari ini kita akan belajar mari mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin dengan submateri hukum nun sukun dan tanwin. Dengan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hukum nun sukun dan tanwin yang ada pada Quran surat At-Tin. Dan yang kedua, peserta didik dapat menyajikan karya kreatif hukum nun sukun dan tanwin dalam bentuk poster sederhana. Kenapa sih kita perlu belajar hukum nun sukun dan tanwin? Yang pertama, hukum nun sukun dan tanwin itu merupakan ilmu tajwid dasar agar kita bisa mempelajari ilmu tajwid yang selanjutnya. Selain itu, membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, tadi sudah disampaikan, berarti turut serta menjaga keaslian dari ayat Al-Quran, menjaga keaslian makna dari ayat Al-Quran. Soli solihah, adakah di antara kalian yang pernah belajar ilmu tajwid?
Oke, mungkin mayoritas sudah pernah belajar di TPA-nya, di tempat ngajinya. Nah, hari ini mari kita belajar bersama. Hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4 macam. Yang pertama ada idhar halqi, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada iklab, dan yang keempat ada ifa hakiki. Hukum nun sukun dan tanwin yang pertama adalah idhar halqi. Apa itu idhar halqi? Idhar halqi ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi. Apa itu huruf halqi? Huruf halqi adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Ada hamzah, ha, kho, ain, ghin, dan ha. Nah, di sini Ibu sudah ada contohnya satu, langsung mengambil dari Quran surat At-Tinnya. Ajrun ghairu mamnun. Kalian perhatikan yang warna kuning, di sini ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf ghin, yang mana itu berarti dibaca dengan jelas atau idhar halqi. Kita baca bersama-sama. Silahkan Haris dibaca, Haris. Ajrun ghairu mamnun. Oke, bagus sekali. Tidak boleh dibaca dengan mendengung atau samar, karena idhar halqi harus dibaca jelas atau terang. Hukum nun sukun dan tanwin yang kedua adalah idgham. Idgham secara bahasa artinya memasukkan. Memasukkan apa? Memasukkan suara nun sukun atau tanwin ke huruf selanjutnya, yaitu huruf idgham. Idgham sendiri dibagi menjadi 2 macam. Ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4, yaitu ya, nun, mim, wawu, atau biasanya disingkat dengan yanmu. Nah, cara membaca idgham bi gunnah adalah dengan mendengung. Gunnah itu artinya dengung, berarti idgham yang dibaca dengan dengung. Syu'ubaw wa qabailah. Nah, perhatikan yang warna pink. Di sini ada fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu. Berarti suara fathah tanwinnya langsung masuk ke huruf wawu yang merupakan huruf idgham. Tidak boleh dibaca dengan syu'uban wa qabailah. Tidak boleh. Coba sekarang Dinda baca. Oke, bagus. Untuk selanjutnya adalah idgham bila gunnah. Bila itu artinya tanpa, gunnah artinya dengung. Jadi idgham bila gunnah adalah idgham yang dibaca tanpa dengung. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu di antara 2 huruf ini, yaitu huruf lam dan ro. Nah, di sini yang berwarna oranye ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf ro. Langsung masuk ke huruf ro-nya dengan panjang 2 harokat. Ghafurur rahim. Tidak boleh dibaca ghafurun rahim. Tidak boleh. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Ghafurur rahim. Oke, hukum nun sukun dan tanwin yang ketiga adalah iklab. Apa itu iklab? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf saja, yaitu huruf ba. Cara membacanya dengan mengganti suara huruf nun sukun atau tanwinnya menjadi suara huruf mim, atau suara huruf n menjadi suara huruf m. Di sini terdapat contoh, kalian perhatikan yang berwarna merah, ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, Ibu akan mencoba membacakannya. Wallahu basirum bima ta'malun. Wallahu basirum bima ta'malun. Oke, Ibu pengen mengecek, coba Tasya, baca Tasya. Wallahu basirum
bima ta'malun. Oke, betul sekali. Suara dhammah tanwinnya diganti menjadi suara huruf mim. Nah, kalian juga bisa perhatikan biasanya terdapat lambang huruf mim kecil di atas huruf ba-nya. Hukum nun sukun dan tanwin yang selanjutnya adalah ifa hakiki. Apa sih ifa hakiki? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang berjumlah 15. Aduh, ibu pusing sekali, huruf 15 itu apa aja? Ingat, selain huruf idhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab berarti dia masuk huruf ifa hakiki. Cara membaca ifa hakiki itu dibaca dengan samar. Laqad khalaqnal insana. Kalian perhatikan yang berwarna biru. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf sin. Huruf sin ini merupakan salah satu huruf ifa hakiki sehingga harus dibaca dengan samar. Nah, kita baca bareng-bareng al-insana. Ikuti. Al-insana. Oke, ibu pengen coba Aldan dibaca. Al-insana. Oke, betul sekali. Nah, sholih sholihah itu tadi adalah materi hukum nun sukun dan tanwin. Sampai di sini, apakah kalian sudah paham? Coba temukan apa saja hukum nun sukun dan tanwin yang ada pada Quran surat Atin. Silakan dibuka Qurannya. Kalian cari terlebih dahulu. Kalau sudah temukan, bisa angkat tangannya. Oke, silakan Tasya. Ada di ayat 6. Ajrun ghairu mamnun. Dibaca idhar halki karena ada dhammah tain bertemu ghaib. Oke, betul sekali. Ajrun ghairu mamnun. Ajrun. Ada dhammah tanwin ghairu bertemu dengan huruf ghin. Dia dibaca idhar halqi, dibaca dengan jelas dan terang. Ada lagi? Silakan. Oke, Haris. Di ayat 4 ifa hakiki. Laqad khalaqnal insana. Nun sukun bertemu huruf sin. Oke, betul sekali. Khalaqnal insana. Ada nun sukun bertemu dengan huruf sin sehingga dibaca ifa hakiki dan dibaca samar. Nah, sholih sholihah, kira-kira bagaimanakah cara menyajikan informasi tersebut, hukum nun sukun dan tanwin tersebut ke dalam poster yang menarik? Oke, Dinda. Menghias dengan gambar. Betul sekali, menghias dengan gambar. Orang biasanya akan tertarik dengan gambar-gambar. Ada lagi? Pemberian warna yang terang. Pemberian warna yang terang. Ada lagi? Alicia? Terlalu banyak tulisan. Jangan terlalu banyak tulisan. Nah, betul sekali sholih sholihah, itu adalah cara-cara membuat poster yang menarik. Setelah ini, kita akan membuat proyek hukum nun sukun dan tanwin dalam bentuk poster. Nah, sholih sholihah, ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Silakan bisa berhitung. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke, setelah ini silakan kalian berkumpul dengan masing-masing kelompoknya. Silakan kalian menentukan mau duduk di mana saja boleh, mau mengerjakan di mana saja boleh, sesuai dengan kenyamanan kalian. Silakan sekarang bisa berkumpul dengan kelompoknya. Nah, sholih sholihah, setelah kalian berkumpul dengan masing-masing anggota kelompoknya, ibu akan membagikan kepada kalian sebuah kertas untuk kalian membuat poster dan juga dengan bahan bacaan yang perlu kalian baca sebagai pengayaannya. Nah, sholih sholihah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian mendesain perencanaan produk. Nah, kalian harus mendesain nih informasi apa saja yang akan kalian muat pada poster kalian, yaitu meliputi hukum bacaan dan juga contoh ayatnya. Kemudian, kalian juga tentukan desain visual dari poster kalian, meliputi warna, mungkin bentuk, hiasan, tulisan, dan sebagainya. Silakan kalian diskusikan terlebih dahulu mengenai rancangan poster yang akan kalian buat. Nah, setelah kalian merancang desain posternya, selanjutnya kalian membuat jadwal pembuatan.
Nah, Ibu akan memberikan kalian waktu 30 menit untuk 3 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah penelitian hukum bacaan nun sukun dan tanwinnya, itu Ibu beri waktu 5 menit. Kemudian kegiatan 2, membuat draft poster, Ibu beri waktu 15 menit. Dan kemudian finalisasi dari poster yang kalian buat itu juga 15 menit. Silahkan kalian juga tentukan pembagian tugasnya dengan baik. Jangan sampai ada di antara teman kalian yang tidak ikut aktif dalam kegiatan kelompoknya. Silahkan kegiatan tersebut, pembuatan posternya bisa dimulai dari sekarang. Oke, ini sudah menemukan ada idhar. Nanti jangan lupa kalian tulis juga misalkan huruf idharnya apa saja, kemudian contohnya dan cara membacanya. Tapi usahakan tidak usah terlalu banyak tulisan biar si posternya itu terlihat menarik. Begitu ya Soli Solihah? Oke, silakan dilanjutkan. Oke, bagus. Ini sudah mau finishing ya, tinggal pewarnaan. Oke, warnanya juga, pemilihan warnanya juga bagus, juga cerah ya. Oke, bagus sekali. Kelompok pertama sudah mau selesai ya. Sepertinya juga tinggal finishing saja. Sudah ada oke, pengertian hurufnya, kemudian cara, oh ya, dengung, cara membacanya. Kemudian contohnya, di mana nih? Oh, di bawah. Oke, secara terpisah, tidak apa-apa. Bagus. Bagaimana Soli Solihah? Sudah selesai semua kan proyek posternya? Oke, setelah ini kita akan melakukan kegiatan presentasi kelompok, menyajikan hasil poster yang telah kalian buat. Tetapi, biar tetap semangat, kita akan ice breaking. Bagaimana Soli Solihah? Jadi tambah semangat? Oke, kalau sudah semangat berarti sudah siap untuk presentasi. Silakan kelompok 1 maju ke depan, presentasikan hasil poster kalian kepada kelompok yang lain. Silakan kelompok yang lain menanggapi dan memberikan masukan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hukum nun sukun atau tanwin. Ada 5, yaitu 1. Idgham biguna. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, ya, nun, mim, waw, cara bacanya ditahan atau memasukkan huruf selanjutnya dengan dungu. Contoh iklab, mim ba di, karena ada nun sukun bertemu ba. Nah, Soli Solihah, adakah di antara kalian yang ingin bertanya kepada kelompok 1 atau memberikan tanggapan? Oke, Hari silahkan. Contoh lain dari idhar halki selain yang ada di poster. Oke, contoh lain dari idhar halki selain yang ada di poster. Silakan kelompok 1. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan Haris. Contoh lain dari izhar halki bisa an'amta. Kenapa an'amta merupakan contoh dari idhar halki? Silakan kelompok 1. Karena ada nun sukun bertemu ain. Oke, betul sekali, karena ada nun sukun bertemu dengan ain. Nah, Soli Solihah, bisa kita lihat bersama poster kelompok 1 juga sangat bagus ya. Hiasannya juga mencolok warnanya, tulisannya juga tidak tenggelam dalam hiasannya. Hukum bacaan iklab yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba, maka dibaca nun sukun atau tanwin diganti dengan huruf mim. Contohnya, wa amma man bahila wastagna. Selanjutnya yaitu ifa hakiki. Ifa hakiki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15. Tasajim, dazazai, sin, shin, sodedat, tazo, pakokaf. Dibaca samar-samar. Contohnya, mang zakaha. Kita kasih tepuk wow, kasih w, kasih o, kasih w. Wow, keren. Wow, keren.
Nah, Solihah, setelah Ibu mengamati hasil presentasi kalian, hasil poster kalian, baik dari kelompok 1 sampai kelompok 4, sudah menyajikan informasinya dengan sangat luar biasa. Baik dari desain visualnya maupun dari isi posternya. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, Solihah, bagaimana materi hari ini? Apakah kalian sudah paham? Oke, kalau sudah paham, Ibu sudah menyediakan 5 soal dalam bentuk kuis word wall. Kita bahas bareng-bareng ya. Mana yang merupakan contoh idhar halqi? Yang B. Kenapa yang B? Karena domah tanwin bertemu huruf ghain. Domah tanwin bertemu dengan huruf ghain. Kita cek secara bersama-sama. Oke, betul ya? Nah, selanjutnya, mana yang merupakan contoh idgham bi gunnah? B. Yang B. Kenapa? Fathah tanwin bertemu huruf waw. Fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu. Oke, betul sekali. Sekarang soal yang terakhir. Mana yang merupakan contoh ifa hakiki? B. Kenapa yang B? Karena nun sukun bertemu huruf sin. Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf sin. Oke, kita cek bareng-bareng. Nah, Solihah, setelah tadi Ibu mengecek pemahaman kalian secara bersama-sama. Oke nih, kalau secara bersama-sama paham ini contoh idhar, ini contoh idgham, ini contoh iklab. Nah, sekarang Ibu punya soal kuisis untuk tes formatif individu. Nah, silakan, Ibu kemarin sudah memberitahukan di WhatsApp grup agar kalian membawa handphone pada hari ini. Silakan handphonenya dikeluarkan. Silakan kalian masukkan kode gamenya, join my quiz yaitu 242570. Sudah siap? Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kuisisnya. Nah, Solihah, bagaimana tadi soalnya susah? Gampang dong ya. Alhamdulillah hari ini nilainya tuntas di atas KKM semua. Baiklah Solihah, adakah di antara kalian semua yang akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan angkat tangannya. Oke, coba Haris. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin dibagi 4, yaitu idhar halqi, idgham, dan idgham dibagi 2, yaitu idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Seterusnya yaitu iklab dan ifa hakiki. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Haris. Oke, ada yang ingin menambahkan? Silakan Aldan. Pemahaman hukum ini penting agar kita dapat membaca Al-Quran dengan tartil serta menjaga keindahan dan kesucian makna ayat-ayat Allah. Oke, luar biasa ya. Beri tepuk tangan juga untuk Aldan. Nah, Solihah, betul sekali. Hukum nun sukun dan tanwin itu dibagi 4 macam, yaitu ada idhar, idgham, iklab, dan ifa. Nah, kita perlu belajar hukum nun sukun dan tanwin ini agar kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, supaya kita turut serta menjaga kesucian makna atau pesan dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, Solihah, bagaimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah senang. Bagian mana yang menurut kalian paling menyenangkan? Presentasi. Ibu akan membagikan kepada kalian lembar refleksi peserta didik. Silakan kalian isi di sini apa yang kalian pelajari hari ini, kemudian hal yang belum dipahami, hal-hal yang ingin diperbaiki, dan bagian yang paling kalian sukai. Nah, lembar ini akan dijadikan acuan oleh Ibu untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Jadi Ibu juga tahu nih, keinginan-keinginan kalian itu seperti apa pada pertemuan selanjutnya.
Oke, silakan lembar refleksinya bisa dikumpulkan. Silakan maju ke depan. Baiklah solih-solihah, untuk penugasan hari ini silahkan kalian di rumah mencari contoh hukum nun sukun dan tanwin pada Quran surat Ad-Duha. Silahkan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar masih mari mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin, yaitu tentang isi pokok Quran surat At-Tin. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya kita berdoa kafaratul majelis. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Duduk rapi. Rapi. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih soli-solihah. Jangan lupa tetap semangat belajarnya. Sampai berjumpa kembali dengan Ibu Tatik pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.